Warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Gemilang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat hadir di ruang dengar Anda di program Syiar Syair Gemilang edisi Jumat 10 November 2023 dan informasi 13:24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Gemilang, seperti biasanya untuk di program Syiar Syair Gemilang di hari Jumat tentunya akan hadir informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan hari ini hari spesial ya pendengar Gemilang semua, karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang biasa kita sebut Miss Ica. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam, halo semuanya. Halo Miss, ya mungkin sebelum Miss menyampaikan untuk informasi-informasi yang sudah ditunggu sama masyarakat dan juga pendengar Gemilang kita semuanya di siang ini, mungkin Miss memperkenalkan diri dulu nih sama pendengar Gemilang kita semuanya, karena biasa di jam segini memang jam santainya pendengar Gemilang pantengin 92,6 Gemilang FM. Miss, mungkin silahkan. Iya, halo, perkenalkan, saya Miss Ica, ya biasanya dipanggil Miss Ica, disapa sama anak-anak Miss Ica gitu. Miss Ica adalah seorang kepala sekolah ya sekarang di Zati Salami Islamic Montessori. Nah, kita ini adalah lembaga pendidikan, salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, dan alhamdulillahnya di November ini, di Oktober tadi Miss Ica alhamdulillah sudah menyelesaikan kelulusan ujian profesional diploma Montessori, dan ini jarang sekali diketahui ya. Nah, jadi ini adalah salah satu metode pendidikan yang Montessori itu, dan Miss Ica adalah salah satu praktisi pendidikan anak usia dini dengan mengampu metode ini gitu. Dan mungkin Miss Ica bisa sampaikan nih domisili Miss Ica. Iya, Miss Ica kebetulan juga adalah anak putra-putri Inhil ya. Miss Ica adalah berasal dari Temilahan. Untuk alamat Miss Ica tuh teman-teman ini boleh banget berkunjung. Miss Ica tinggal di Jalan Trimas nomor 56. Kalau teman-teman pernah lewat di depan Burger Queen atau cucian berkat sekumpul, nah di depannya ada toko Dunyas Mom and Kids, dan Miss Ica ada di sana. Teman-teman boleh berkunjung sesekali dan mau sharing apapun boleh banget. Nah, dan itu bisa usianya berapa aja tuh bisa berkunjung? Kalau untuk berkunjung ke rumahnya Miss Ica, wah Miss Ica saranin sih mau dia usianya masih kecil ya, anak-anak PAUD pun Miss Ica terima banget, dan Miss Ica sangat menerima orang tua karena biasanya rajin nih buat sharing sama Miss Ica tuh para parents ya. Jadi Miss Ica terbuka sekali untuk mendengarkan curhatannya para orang tua nih. Enggak, kalau para calon parents gimana? Calon parents-nya, itu sangat ditunggu-tunggu sih. Oke, Miss, Masya Allah Miss ya. Dan juga nih mungkin kita akan banyak nih akan disampaikan tentang dunia pendidikan nih Miss ya, tapi terutama untuk anak-anak. Jadi mungkin bagi para pendengar Gemilang semuanya yang hari ini pantengin 92,6 Gemilang FM mungkin juga bisa nih untuk menyiapkan buku atau handphone untuk mencatat yang penting ya Miss ya, untuk mengambil poin-poinnya untuk bisa dimanfaatkan setiap harinya. Tapi mungkin sebelum kita juga menanyakan beberapa pertanyaan ini, kita sapa-sapa dulu nih buat kru Gemilang FM, kru Gigi TV, teman-teman di Skominfo PS semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan juga khususnya buat para penjual di pasar, semoga laris manis, rezekinya jalannya lancar. Dan juga nih khususnya buat ibunya Cutan. Terima kasih banyak sudah juga memberikan ide-ide dan juga selalu ada untuk sharing dengan adik-adiknya, dengan saudara-saudara dan teman-teman ya semua. Akademis ini yang akan kita tanyakan pertama tentang persepsi pendidikan peran orang tua nih Miss, karena kan banyak orang tua yang sudah sekolah gini, jadi udah sekolah aja ngurus gitu, nggak usah kita kerja aja, kita ngurus rumah tangga aja. Itu gimana tuh Miss peran orang tua ke anak? Oke. Mungkin Miss Ica bakalan coba buka persepsi biar kita saling satu persepsi dulu ya, biar kita sefrekuensi nih gitu.
Ketika kita mendengar kata pendidikan, maka mungkin yang pertama kali akan muncul di dalam pikiran kita apa tuh coba? Apa tuh? Kira-kira pendidikan, apa yang akan kita bayangkan? Itu tuh belajar, pelajaran, Sekolah. Ya, bener ya? Sekolah. Dan kalau kita mengenang masa sekolah, mungkin kita akan mengingat berbagai mata pelajaran di sekolah ya. Ada matematika, berhitung ya. Ini yang viralnya lah, matematika, berhitung, kemudian bahasa Indonesia ya, membaca dan menulis. Dan kalau sekarang kita dengar dengan istilahnya calistung. Nah, jadi selama ini pandangan umum adalah memaknai sebuah kata pendidikan itu adalah sebagai proses belajar mengajar dan transfer ilmu yang harus dilalui oleh seorang manusia sedari kanak-kanak. Nah, karena kalau sekarang udah ada TK, KB, ya. Dan kalau di tempat Miss Ica tuh kita masih lembaga taman penitipan anak, ya. Nah, tapi ada sebuah kalimat menarik dari Dr. Maria Montessori yang mengatakan the education of even a small child therefore does not aim at preparing him for school but for life. Yang baru saja Miss Ica ucapkan tadi adalah salah satu kalimat yang dikatakan oleh Dr. Maria Montessori, seorang dokter perempuan pertama di Italia, yang juga merupakan tokoh revolusioner pendidikan dengan mencetus sebuah metode pendidikan yang dikenal dengan metode Montessori yang tadi Miss Ica sebutkan. Itu dimulai dari tahun 1907 ya. Nah, beliau mengatakan bahwa seharusnya sebuah pendidikan itu bahkan untuk seorang anak kecil sekalipun tidak bertujuan untuk mempersiapkannya bersekolah, melainkan untuk menghadapi kehidupan. Ya. Ada lagi nih, kalau kita tadi udah jauh jalan-jalan ke Italia ya, kita di Indonesia nih, kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Kita sebut namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara pernah juga mengutarakan sebuah kalimat di mana pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, sedang memerdekakan hidup batinnya terdapat dari pendidikan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan sendiri, dengan mendengar dua pendapat dari para revolusioner pendidikan ini, pendidikan itu lebih kepada mempersiapkan kita dalam menghadapi kehidupan. Ya. Lalu, bagaimana kita memaknai yang terjadi di masyarakat? Terkadang kita memaknai pendidikan di masyarakat itu sebagai hanya transfer ilmu tadi. Nah, tuh gurunya ceramah aja terus anak-anak dengerin gitu kan. Terus juga mungkin karena Miss Ica ini seorang muslim dan kami juga menggunakan metode Islamik di sana, Islamic based learning namanya. Nah, maka juga ada dari Rasulullah SAW juga pernah mengutarakan hadis diriwayatkan oleh Abu Hasan yang artinya belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan, maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Dari hadis yang kita dengar ini dapat kita pahami sebuah ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan tidak akan berpahala atau bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ketika kita mengamalkannya. Dan kapan kita mengamalkannya? Ya, kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan dalam kehidupan. Nah, begitu. Maka seperti yang kita bahas ya tadi, jika mungkin kita masih memaknai pendidikan sebagai pengembangan kemampuan akademis saja, transfer ilmu saja, mendengarkan
guru mengoceh saja, ataupun kita hanya memperjuangkan selembar Jasa. iya, nilai di atas selembar kertas ya. Mungkin sesungguhnya kita sudah gagal untuk memaknai sebuah pendidikan. Karena harusnya pendidikan dimaknai dengan lebih luas lagi dari sekadar proses belajar mengajar. Nah, dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah pertolongan bagi kehidupan. Jika kita seorang muslim, maka pertolongan bagi kita juga kita dapatkan di akhirat. Nah, baik, ini adalah sebuah pengantar ya untuk kita sama-sama menyatukan persepsi dulu untuk apa yang akan kita pelajari bersama hari ini, yang akan kita sharing bersama hari ini. Dan gimana tuh kalau menurut Mita, apakah setuju dengan persepsi tersebut? Ya tentu sangat setuju ya, biasanya kalau ada di atasnya sangat sepertinya di atas. Iya ya. Karena pendidikan memang sangat penting. Kalau Mita pribadi juga bukan hanya untuk wawasan, itu pasti berbeda gitu Miss dari pendidikan. Dan juga pendidikan bukan hanya sekedar untuk batu loncatan mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi tapi memang suatu kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Karena mungkin di sini dapat ilmunya lain, di sini lain juga gitu. Jadi memang pendidikan sangat penting, walaupun tujuannya bukan untuk pekerjaan nantinya gitu. Kalau pekerjaan memang ya udah nanti aja gitu. Kalau tadi kan dibilangnya itu mungkin persepsi masyarakat masih yang pendidikan itu yang untuk mempersiapkannya bersekolah atau bekerja gitu kan. Nah, kalau diingat-ingat lagi dulu waktu kita masih sekolah, kalau misalnya nih ya, ingatnya dulu ada mata pelajaran namanya BK atau ada mata pelajaran namanya ekonomi. Nah, di situ kita bisa maknai ya, bukankah seharusnya ketika kita mempelajari, mungkin ini akan menjadi inspirasi juga semoga bagi guru-guru kita di Indonesia ini, khususnya di INHIL, bahwa ketika belajar mungkin ekonomi, kita bisa diajarkan cara mengelola keuangan sehari-hari, karena itu sulit ya mengelola keuangan. Kemudian juga ada yang nggak kalah sulit lagi, yaitu mengelola emosi. Nah, jadi gimana kalau ketika ada mata pelajaran bimbingan konseling, itu kita diajarin tentang regulasi emosi, pengelolaan emosi, mengenal dan memvalidasi emosi kita sendiri. Itu mungkin akan jauh lebih membantu kita di kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan kita hanya duduk dan mempelajari hal-hal yang hanya kita dengarkan saja gitu. Nah, terus kalau tadi ada ekonomi gitu kan, pengelolaan keuangan, kita kan jauh lebih produktif di dalam mengelola keuangan, dan itu kita jalankan dalam sehari-hari, itu akan jauh lebih efektif gitu ya. Karena tapi mungkin alhamdulillahnya sekarang kita sudah jauh lebih maju, kita sudah mengembangkan kurikulum menjadi kurikulum merdeka yang luar biasa. Miss Ica rasa di kurikulum merdeka ini bisa membantu kita dengan persepsi yang sama dengan pendidikan yang sudah Miss Ica coba paparkan tadi gitu. Ya, luar biasa Miss ya. Dan oke nih Miss, yang tentang peran orang tua, bagaimana nih peran orang tua kepada anaknya yang sudah bersekolah gitu Miss? Iya ya, terkadang orang tua itu mungkin ngerasa, apalagi untuk anak usia dini nih, udah disekolahin aja gitu kan. Tapi pendidikan di sini itu erat kaitannya dengan pengasuhan. Nah, jadi pendidikan itu nggak muluk-muluk harus sekolah. Nah, mungkin di lembaga Miss Ica sekarang di Zat Salam Islamic Montessori memang yang bersekolah adalah anak-anak usia dini. Tapi kita di anak usia dini itu juga erat kaitannya dengan namanya pengasuhan tadi. Jadi sebelum kita membahas jauh nih seberapa pentingnya pendidikan anak usia dini, Miss Ica mau ceritakan sedikit bagaimana seorang manusia memahami kiprah dirinya dulu. Nah, oke, kita mulai dari anak-anak manusia yang berusia di bawah 3 tahun, di mana
Di usia ini, anak-anak berpikir bahwa dirinya adalah bagian dari orang tuanya atau orang dewasa. Ya, dan perilaku ini dapat kita lihat dari bagaimana anak itu bereaksi kepada orang dewasa di sekitarnya. Kayak lengket mulu, nggak kan bisa dilepas, itu 0 sampai 3 tahun mereka akan seperti itu. Karena mereka ngerasa mereka satu tubuh loh sama orang dewasa dan nggak bisa lepas. Gitu kan. Sejauh yang mereka ketahui, mereka adalah bagian dari diri kita. Jadi ketika mereka bertindak karena kita atau untuk kita orang dewasa, untuk mendapatkan senyum di wajah orang dewasa. Coba mereka masih belum mengerti bahwa mereka tuh terpisah dari ibunya. Mereka belum mengerti. Mungkin ini bisa menjadi sebuah hal yang akan menyentuh kita ya, ternyata anak-anak itu setulus itu gitu. Namun ketika di usia 3 tahun nih, mereka mulai akhirnya menyadari bahwa mereka bukan bagian dari orang dewasa. Mereka menyadari bahwa mereka bukan bagian dari ibunya. Jadi seolah-olah anak itu mengatakan, aku punya pikiranku sendiri, aku punya keinginanku sendiri nih, aku punya otakku sendiri ternyata nih gitu. Dia baru tahu gitu. Aku bisa berpikir untuk diriku sendiri, aku bisa mengambil keputusanku, aku tidak harus melakukan apa yang kamu inginkan. Karena aku tahu apa yang aku inginkan dan aku bisa bilang no, aku bisa bilang enggak, aku bisa bilang tidak, dan aku bisa duduk di sini dan bilang tidak. Gitu kan. Dan kalau si anak-anak kecil itu kemudian kita sering juga dengar bagaimana dia menolak keinginan kita ya. Ketika kita bilang, ayo bangun sekolah, enggak, maunya tidur aja, ayo mandi, enggak, maunya main aja, gitu kan. Nah, tapi lalu yang terjadi apa setelah itu? Yang terjadi bisa saja adalah perang, berebutan kekuasaan tentang anak yang nakal dan orang tua yang baik. Benar kan begitu? Anak yang nakal dan orang tua yang baik? Ya tentu saja tidak ya, karena kita sebagai orang tua juga belum tentu baik. Nah tentu saja tidak, dan ini sebenarnya adalah pertarungan antara satu individu dan individu lainnya. Maka seolah-olah si anak tuh mau bilang gitu sama kita orang dewasa, sama kita orang tuanya dia, sama kita gurunya dia tuh mau bilang, aku adalah seorang manusia dan kamu harus menghormati fakta bahwa aku adalah seorang manusia loh ma, aku adalah seorang manusia loh bu, miss, aku adalah seorang manusia loh tante, gitu. Jadi mereka tuh pengen bilang itu sebenarnya ke kita, hanya saja mereka jauh lebih kecil, bukan berarti mereka tidak patut untuk dihormati. Nah, jadi sesungguhnya anak itu sedang meminta untuk dihormati, sebagaimana anak bisa untuk diminta menghormati orang dewasa. Si anak mulai mengambil keputusan secara aktif di usia ini ya. Jadi dia lagi senang-senangnya untuk mengatakan tidak ataupun iya itu atas keinginannya sendiri. Dan kita sebagai orang dewasa biasanya sangat mengerti bahwa kita bisa membujuk, bahkan memaksa si anak ketika dia menolak keinginan kita. Ya, tapi tetap saja di usia 3 tahun yang paling penting dalam hidupnya mereka, ya tetaplah adalah orang tuanya, tetaplah adalah orang dewasanya. Jika tadinya si anak bilang tidak, tapi setelah dibujuk akhirnya mengatakan iya, itu karena mereka ingin melakukannya untuk kita, untuk orang dewasa di sekitar mereka. Mereka ingin kita tersenyum, balik-balik lagi, mereka ingin melihat wajah kita tersenyum dengan mereka, mereka ingin kita memeluk mereka, mereka ingin melihat kita bersemangat dan antusias ketika bertemu dengan mereka. Karena apa? Itu adalah motivasi yang membuat mereka bersemangat dan benar-benar hadir dalam kehidupan. Dan itu akan beda lagi ketika terjadi di usia 4 dan 5 tahun. Dimana hal yang sangat menarik bagi mereka adalah apapun perilaku yang dilakukan oleh teman-temannya.
Jadi jika kita punya furnitur di rumah dilompat-lompatin sama dia, furnitur tuh kan harusnya kita gunakan hanya untuk pajangan ya. Terus dilompat-lompatin atau digunakan dengan tidak sesuai dengan fungsinya, maka sebenarnya itu dia ikut-ikutan tuh sama perilaku temannya. Tapi kita bisa ambil tips ya, nih Miss Ica kasih tips nih. Mungkin ada yang usianya 5 sampai 6 tahun pergi ke sekolahnya telat mulu, tapi lihat ada teman di sekolahnya yang paling dia kagumi, ada fans nih dari sekolahnya. Kita tinggal kasih bilang aja sama dia, itu si A pergi sekolahnya tuh selalu pagi, kamu lihat kan? Tapi kenapa ya kalau kita itu perginya tuh telat mulu? Coba deh kamu tanyain sama si A. Si A ngapain sih biar bisa cepet datangnya ke sekolah, biar bisa tepat waktu ke sekolah gitu. Kita bisa ngobrol sama si anak di usia ini gitu, dengan cara mendekatkannya dengan temannya yang dia kagumi itu. Karena itulah contohnya ya, jika temannya tadi pergi ke sekolah jauh lebih pagi, maka mungkin dia juga akan termotivasi untuk pergi jauh lebih pagi. Dan apa yang terjadi pada remaja? Nah, wah, Miss Ica minta maaf nih, kayaknya jangan mengecewakan kalau ngomongin tentang remaja. Tapi sepertinya akan Miss bahas di segmen berikutnya ya. Iya, karena Miss Ica tuh praktisi anak usia dini ya, bukan usia remaja. Tapi Miss Ica punya satu rahasia ya yang akan kita bahas hari ini. Kita tahunya bahwa kita punya rahasia, fakta menarik ya, bahwa kita yang akan kita ungkap hari ini adalah jika kita menginginkan hidup bersama orang dewasa berusia 25 tahun ya, yang luar biasa sopan, santun, produktif, dan menarik, jika tidak kita mulai dari saat mereka berusia 3 tahun, dan nanti akan Miss sampaikan di segmen selanjutnya. Kita break sejenak. Oke, mendengar teman semuanya, kita break sejenak dan kemana-mana tetap di 92,6 Gemilang FM.